Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai tahapan kegiatan surveillance penyakit ISPA. Infeksi saluran pernafasan akut atau yang kita sebut dengan ISPA adalah penyakit menular saluran pernafasan atas atau bawah yang dapat menimbulkan berbagai spektrum penyakit, berkisar dari infeksi ringan sampai penyakit yang parah dan mematikan, tergantung pada patogen penyebabnya, faktor penjamu, dan faktor lingkungan. Surveillance adalah suatu pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap suatu masalah kesehatan tertentu dan segala aspeknya dengan cara pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, interpretasi data, dan diseminasi informasi pada orang-orang yang berkepentingan sehingga dapat dipergunakan dalam melakukan pencegahan dan pengendalian terhadap suatu masalah kesehatan tertentu. Pengumpulan data dan jenis data pada surveillance. Pengumpulan data dalam surveillance merupakan suatu cara untuk mengumpulkan berbagai data atau informasi yang sistematis, terus-menerus, lengkap, dan tepat waktu yang ada hubungannya dengan suatu penyakit dan diteliti. Misalnya pada penyakit ISPA, beberapa tujuan dari pengumpulan data yaitu pertama, menentukan kelompok risiko terbesar. Misalnya pada penyakit ISPA, kelompok risiko terbesarnya adalah pada lansia dan anak-anak. Yang kedua, menentukan jenis agen dan karakteristiknya. Misalnya pada penyakit ISPA yang disebabkan oleh agen infeksius, salah satunya adalah virus influenza yang ditularkan dari manusia ke manusia. Selanjutnya adalah jenis data. Jenis data dalam pengumpulan data ada data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berkembang setiap waktu dan diberikan oleh informasi secara langsung dan belum diolah untuk menjawab tujuan surveillance. Contohnya pada pengumpulan data penyakit ISPA yang dilakukan pada tahun 2020 meliputi karakteristik pasien, lingkungan fisik, perilaku, dan pengetahuan. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Contohnya pada data penyakit ISPA pada tahun 2019 yang didapatkan pada rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah. Tujuan dari pengolahan data untuk melihat yang pertama, variabel yang dapat menggambarkan masalah, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan yang ketiga, tujuan dari sistem surveillance, sehingga dalam penyusunan laporan akan menghasilkan informasi yang berkualitas. Analisis data adalah proses menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari observasi melalui pengorganisasian data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan hipotesa, sampai membuat kesimpulan yang dapat dimengerti oleh pengamat sendiri dan orang lain. Analisis data diperlukan untuk menjamin pemuatan sumber data dan proses pengumpulan data. Kegiatan analisis data penyakit ISPA dapat dilakukan pada puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan kota atau kabupaten, hingga dinas kesehatan provinsi. Fungsi dilakukan analisis data pada penyakit ISPA misalnya adalah untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya masalah, serta juga berguna sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan, perencanaan, pemantauan, pengawasan, penyusunan laporan, penyusunan statistik, penyusunan program rutin, dan pembangunan, peningkatan program, dan lain-lain. Selanjutnya, proses analisis data terbagi dua, yaitu sebelum observasi dan setelah observasi. Pada sebelum observasi, misalnya analisis dilakukan pada data hasil studi pendahuluan yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Lalu setelah observasi, yaitu pada saat pengumpulan data berlangsung dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal penting, lalu mencari tema dan pola yang disebut sebagai reduksi data. Interpretasi data adalah sebuah bentuk dari kegiatan untuk melakukan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan, kriteria, maupun pada sebuah standar tertentu guna untuk dapat menciptakan sebuah makna dari adanya sebuah data yang dimana telah dikumpulkan oleh seseorang guna untuk mencari sebuah jawaban terhadap permasalahan. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan melalui data Riskesdes terkait infeksi saluran pernapasan atau ISPA sebagai berikut, yaitu
Prevalensi infeksi saluran pernapasan menurut diagnosis tenaga kesehatan menurut provinsi dengan rentang tahun 2013-2018. Dapat kita lihat di sini, untuk yang berwarna biru menunjukkan tahun 2013, sedangkan yang berwarna kuning menunjukkan tahun 2018. Dapat kita lihat juga bahwa prevalensi infeksi saluran pernapasan menurut diagnosis tenaga kesehatan berdasarkan provinsi di Indonesia pada tahun 2013-2018 terjadi penurunan di setiap provinsinya. Setelah kita melihat dari seluruh provinsi, dapat kita simpulkan terkait grafik ini penurunan terbanyak pada Provinsi Aceh dengan persen 20,0 pada tahun 2013 dan mengalami penurunan sebesar 15%. Sedangkan penurunan yang cukup rendah terdapat pada Provinsi Maluku Utara dengan persen 7,5 pada tahun 2013 dan mengalami penurunan hanya sebesar 5% pada tahun 2018. Diseminasi adalah suatu kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka mampu memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mereka mampu memanfaatkan informasi tersebut. Perubahan yang diharapkan dari kegiatan ini adalah akan terjadi pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Adapun contoh pelaksanaan diseminasi informasi pada penyakit ISPA yaitu dapat dilakukan pada berbagai macam tingkatan, yaitu yang pertama, diseminasi di tingkat puskesmas ditunjukkan kepada lintas program di kecamatan dan pada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan di tingkat desa sehingga masyarakat bisa mengetahui kesehatan yang ada di desa mereka, khususnya terkait pada penyakit ISPA. Yang kedua, diseminasi di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dapat dilakukan melalui penerbitan buletin secara berkala. Dalam buletin ini dapat dijelaskan mengenai hasil surveillance penyakit ISPA dalam bentuk tabel, grafik, serta analisisnya. Analisis melalui buletin dapat dilakukan setiap bulan. Ketiga, diseminasi di tingkat kesehatan provinsi. Ini dilakukan melalui pertemuan lintas program yang melibatkan petugas kesehatan di kabupaten atau kota, serta melalui buletin-buletin epidemiologi.